I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Sukma Rukmaniana dengan NIM J1B022051. Di sini saya sebagai moderator dan ada beberapa teman saya yang lainnya sebagai penjelasan slide PPT yang kami tampilkan di layar. Untuk slide PPT yang pertama akan dijelaskan oleh Ria Septiani. Apa sih itu evaporasi? Evaporasi merupakan suatu proses penghilangan sebagian besar kadar air pada suatu bahan pangan dan dengan cara memberikan panas pada titik didihnya menggunakan evaporator. Evaporator sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaporasi. Proses evaporasi sendiri yaitu menghasilkan uap gas yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan proses serupa di titik pengukuran dan pengamatan pada proses evaporasi dilakukan terhadap suatu data suhu, bahan, dan uap. Di sini bahan yang kami gunakan yaitu kecap. Kita melakukan percobaan menggunakan kecap dengan cara memanaskan kecap tersebut menggunakan kompor listrik. Lalu untuk PPT yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rara Ramdhani. Selanjutnya proses evaporasi pada kecap. Yang pertama itu disiapkan 100 gram kecap dan dilarutkan pada 250 ml air. Yang kedua itu dinyalakan kompor listrik terlebih dahulu. Yang ketiga diletakkan gelas ukur di atas kompor listrik dan dituangkan larutan kecap di dalamnya. Yang keempat diukur suhu dan total padatan mula-mula sebelum dipanaskan di atas kompor listrik. Yang kelima itu diamati perubahan suhu dan total padatan terlarut setiap 5 menit dan dicatat pengukurannya. Lalu untuk slide PPT selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Naning Apriliana Rayes. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil pengamatan. Pada pengamatan evaporasi pada kecap ini dilakukan selama kurun waktu 60 menit atau 1 jam dengan selang waktu 5 menit per sekali percobaan. Nah, di sini kita lihat bahwa perbedaan waktu ini menyebabkan adanya perbedaan suhu yang naik pada kecap. Pada waktu 0 menit, suhu kecap berada pada 23 derajat Celcius, sementara suhu tertingginya berada pada 88 derajat Celcius. Nah, di sini selama proses evaporasi, viskositas larutan akan mengalami kenaikan karena meningkatnya konsentrasi larutan yang mengalami proses evaporasi, kadar airnya akan berkurang. Nah, sehingga berkurangnya kadar air dalam larutan menyebabkan jumlah padatan terlarutnya atau persen Brix-nya menjadi lebih meningkat atau banyak. Nah, dapat dilihat di sini pada waktu 0 menit suhu 23 derajat Celcius, total Brix-nya yaitu 20,6 yang semakin meningkat sampai ke waktu 60 menit pada suhu 88 derajat Celcius menjadi 38,6% Brix. Nah, di sini kita lihat juga bahwa evaporasi ini sangat berhubungan dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka penguapan akan semakin cepat. Jika suhunya tinggi, molekul-molekul menghasilkan energi kinetik yang lebih tinggi. Hal ini akan menyebabkan evaporasi terjadi pada bahan seperti perubahan warna atau browning, seperti perubahan warna pada kecap yaitu menjadi lebih pekat, lebih hitam, lebih coklat atau mengcaramelize apabila suhunya semakin tinggi. Nah, terbentuknya kerak dan juga aromanya yang agak kurang enak. Aroma kecapnya itu memudar. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Rizka Aulianingsih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data berdasarkan hasil pengamatan pada kecap, evaporasi kecap. Nah, di mana yang diketahui di sini, MI-nya itu sebagai masa awal kecap sebelum dipanaskan, yaitu 100 gram. Kemudian TSI-nya itu total padatan awal kecap sebelum dipanaskan. Ini salah ya guys, harusnya 20,6%. Nah, selanjutnya TSO-nya itu total padatan akhirnya setelah kecap dipanaskan atau setelah dievaporasi selama 60 menit. Itu 38,6%.
Nah, di sini yang ditanyakan yaitu yang pertama itu M out atau masa padatan akhir pada kecap setelah evaporasi itu. Kemudian yang kedua M uap airnya sama dengan berapa. Nah, lanjut ke penyelesaiannya di sini. M in dikali TS in persen sama dengan M uap air plus TS out persen. Nah, di mana M in-nya ini kan udah kita ketahui 100 gram. Berarti 100 dikali TS in-nya itu kan tadi ralat ya, 20,6. Berarti 100 dikali 20,6 sama dengan M air dikali Brix air plus M out dikali TS out persen. Nah, hasilnya 100 dikali 20,6 itu kan 2060. Nah, sama dengan M air itu 250, terus Brix air itu 0, berarti 250 dikali 0, ditambah M out dikali TS out-nya kan udah diketahui di soal 38,6%, berarti M out dikali 38,6%. Nah, lanjut 2060 dibagi 38,6 sama dengan 0 plus M out. Terus 53,36 sama dengan M out. Nah, di sini kita akan mengetahui M out-nya sebesar 53,36 gram. Selanjutnya untuk mencari M in sama dengan M uap air ditambah M out sama dengan 100 sama dengan M uap air ditambah 53,36. 100 min 53,36 sama dengan M uap air. 46,64 sama dengan M uap air. Kemudian kita menemukan hasil dari M uap air sebesar 46,64 gram. Baik, itu dia penjelasan dari Rizka Aulianingsih. Untuk berikutnya, slide berikutnya yaitu Nabila Husnia. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kerja evaporasi yaitu pemekatan larutan yang sangat besar antara zat-zatnya, titik didih cairan murni yang dipengaruhi oleh tekanan, dan dapat menerapkan prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjemur pakaian. Pakaian akan mengering setelah beberapa saat karena panas matahari. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.